Bahkan kami juga mewajibkan semua guru harus bergabung dalam komunitas. Artinya apa? Supaya kalau terjadi informasi-informasi baru termasuk dalam hal penggunaan IT, penggunaan berbagai macam hal, dalam hal pembelajaran itu sendiri, apalagi kita dalam masa tatap muka yang terbatas, itu tidak ada satu guru pun yang kemudian tertinggal. Umpama nanti pandemi ini selesai berakhir, itu tetap jalan. Itu tidak ada ruginya. Dan itu memang tuntutan. Ya. Ke depan itu tuntutan. Kita sudah pembelajaran yang tatap muka yang mohon maaf mungkin konvensional itu sudah nanti akan jauh tertinggal. Itu jadi kami harap betul penggunaan platform walaupun sudah tidak masa pandemi nantinya tetap harus digunakan. Silahkan, ini kita bagaimana bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang serba luar biasa ini. Itu. Bapak ya, kita amati bahwasanya platform yang lebih banyak itu WhatsApp gitu ya. Mungkin karena Bapak Ibu guru juga lebih familiar begitu, kemudian juga lebih terbiasa menggunakan sehari-hari, termasuk juga siswa juga begitu. Nah, bagaimana peran dinas selama ini dalam mengajak maupun memperkenalkan berbagai platform pembelajaran yang menarik serta inovatif pada guru ini, Bapak? Ya, oke. Baik. Kalau pembelajaran pakai platform WhatsApp itu kan yang paling mudah, tetapi interaksinya kan kurang. Ya, interaksinya kurang. Sehingga sekarang kita dorong mau pakai apa? GC, Google Classroom, Google Meet. Bahkan silahkan Zoom meeting juga dikembangkan. Karena sekarang itu bukan sesuatu yang sulit kok itu. Ya. Dan mestinya sekarang Bapak Ibu sudah akan mulai. Kami berusaha betul. Teman-teman atau Bapak Ibu guru itu mari kita tingkatkan seperti itu. Di sekolah-sekolah kan pasti ada teman-teman guru, mohon maaf ya, utamanya mungkin yang teman-teman masih energik, masih muda, guru baru itu kan penguasaan IT-nya sudah luar biasa. Tolong di sekolah itu saling sharing, bantu teman-teman supaya ini lebih meningkat lagi, tidak hanya pembelajaran lewat grup WhatsApp, tapi dengan yang bisa interaktif. Sebetulnya dengan Zoom atau Google Classroom itu kan ya pembelajaran tatap muka yang tatap mukanya itu jarak jauh, tatap layar, tetapi kan prosesnya sama, sama. Bapak Ibu guru menyampaikan materi, kalau ada anak yang misalkan butuh penjelasan, anak yang misalkan butuh lebih detail, ini kan bisa langsung interaksi tuh, dan semuanya di grup itu bisa mengakses. Nah, rupanya yang sekarang ini sudah mulai teman-teman sudah, oh ternyata hal itu kan mudah dilakukan dan itu akan lebih efektif. Nah, apalagi sekarang sudah kita mulai dengan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi. Kan ada yang luring, ada yang daring. Ada beberapa sekolah yang mungkin fasilitasnya sudah komplit. Dikala Bapak Ibu guru ngajar itu sudah seakan-akan yang separuhnya yang tidak ada di sekolah itu di rumah sudah mengikuti langsung karena sudah pakai kamera yang mobile itu kan bisa juga. Sudah ada yang seperti itu dan itu nanti akan kita kembangkan terus. Jadi tentu karena memang Bapak Ibu guru sekarang itu kan harus dituntut tidak gaptek lagi. Harus bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya dalam tanda petik penguasaan IT untuk peningkatan belajar. Itu sudah sekarang itu sudah harus ya, sudah harga mati harus menguasai IT karena memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Iya, ya, betul. Sudah harga pasti ya, gitu. Baik. Dan di sini kalau kita amati ya Bapak Ibu sahabat guru sekalian, itu bahwasanya beberapa guru nih ada yang juga menggunakan seperti GeoGebra, seperti itu, kemudian ada G-School juga gitu. Nah, apakah sudah ada diklat atau pelatihan nih Bapak ya terkait dengan LMS atau e-learning semacam GeoGebra, Moodle atau Edmodo itu untuk guru-guru Kabupaten Sleman nih Bapak? Wah, sebetulnya banyak, sudah banyak sekali. Banyak perguruan tinggi yang kolaborasi dengan kami sebagai wujud pengabdian pada masyarakat, melakukan pelatihan pada Bapak Ibu guru. Kemudian teman-teman kita guru-guru yang selama ini sudah terpilih menjadi narasumber, kemudian sudah mengikuti beberapa pelatihan di pusat, itu kan selalu mendiseminasikan ke teman-teman. Udah banyak sekali bagaimana penggunaan IT, bagaimana pengembangan e-learning itu dengan berbagai macam yang bisa digunakan. Udah sebetulnya
sudah banyak, tinggal kemauan Bapak Ibu guru yang sekiranya masih kurang penguasaan kurang, bagaimana untuk secara aktif mau untuk mempelajari itu. Banyak sekali fasilitasnya. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini sudah banyak memfasilitasi Bapak Ibu sahabat guru sekalian nih di Kabupaten Sleman. Nah, tinggal real actionnya nih ya untuk bisa menggunakan berbagai platform yang ada saat ini gitu, biar lebih maksimal lagi ya Bapak ya. Betul. Gitu. Baik, menarik sekali. Dan kita lanjutkan untuk hasil survei kita yang selanjutnya. Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, ini terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk tatap maya. Dan mayoritas di sini Bapak Ibu sahabat guru sekalian 52,8% yaitu menggunakan Google Meet, lalu disusul dengan menggunakan Zoom. Berdasarkan data tersebut nih Bapak ya, apakah ada semacam dukungan Disdik gitu ya Bapak untuk penggunaan aplikasi tatap maya ini? Apakah ada program berlangganan khusus, mungkin dukungan dari Dinas Pendidikan gitu terkait dengan program tatap maya ini Bapak? Kaitannya dengan program yang seperti itu kan kita kembangkan ke depan. Bahkan kita itu sudah menjalin kerjasama betul dengan Kominfo ini. Fasilitas yang ada bisa kita manfaatkan. Kita punya server yang kita sangkutkan dengan sini. Bahkan kaitannya dengan yang lain, sinkronisasi data yang ada itu juga semuanya sudah kita lakukan. Sehingga sebetulnya teman-teman itu kan tinggal mau menggunakan kita itu sudah bisa memberikan fasilitasi kok ya, fasilitasi. Dan itu sekarang itu dalam rangka untuk meraih aplikasi seperti itu kan bukan sesuatu yang sulit sudah siapapun bisa menggunakan. Nah, kami selalu dorong dengan teman-teman, silahkan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena sekarang masa pandemi itu jangan kita menggunakan e-learning itu karena pandemi, karena anak tidak leluasa bisa tatap muka. Tetapi ke depan seandainya nanti pandemi itu berakhir dan COVID ini bisa dikendalikan, pembelajaran e-learning tetap harus kita jalankan. Ya, jangan terus sudah bisa tatap muka terus itu berhenti yang pembelajaran e-learning. Tidak, tetap harus kita lakukan karena memang di abad sekarang itu sudah merupakan kebutuhan, tidak lagi. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kabid, Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ibu Dwi Warni Yuliastuti, APMPD. Selamat siang Ibu, selamat bergabung bersama kita semua Ibu. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sudah siap Bu berbagi inspirasi nih bersama sahabat guru Kabupaten Sleman ini ya Bu ya. Baik, luar biasa. Dan kita nanti akan berbincang juga dengan narasumber kedua kita nih sahabat guru sekalian ya. Dan untuk sebelumnya nanti ini Bu, tadi kita sudah berbincang nih ya dengan Bapak terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk tatap maya, dan luar biasa sekali nih ternyata dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terkait dengan apa saja ya Pak ya yang bisa dimanfaatkan gitu, kemudian berkolaborasi juga dengan Dinas Kominfo juga ya Bapak ya untuk itu gitu terkait dengan dukungannya. Dan akan kita lanjutkan Ibu ini ya Bapak juga ini terkait dengan sebenarnya seperti apa sih bentuk dukungan yang diberikan oleh dinas atau sekolah yang banyak sekali dirasakan oleh guru-guru di Kabupaten Sleman ini. Dan ternyata 63,5% ini guru-guru merasa sangat terbantu sekali atas dukungan dinas terkait dengan pelatihan-pelatihan gitu. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong Bapak Ibu guru sekalian untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan adanya support finansial juga ya untuk berlangganan, mungkin ada langganan Zoom atau apa gitu ya Bapak ya, ada support finansial juga. Kemudian di sini ada yang lain juga terkait dengan dukungan untuk tetap semangat dan lain sebagainya, dan luar biasa sekali nih guru-guru inspiratif Kabupaten Sleman ini. Nah, berdasarkan hal tersebut ini ya Bapak ya dan juga Ibu, di tengah pandemi ini apakah saat ini sudah memungkinkan ya adanya pelatihan yang tatap muka? Mungkin secara teknis ke Ibu dulu mungkin, apakah memungkinkan Ibu? Baik, terima kasih, selamat siang ya Mbak, Pak Kadis juga. Baik, terkait dengan tadi saya kira yang disampaikan Bapak Dewa tadi sudah sangat banyak, termasuk kalau dari sisi pelatihan itu
kami dari Dinas Pendidikan banyak sekali Mbak yang terkait dengan pelatihan-pelatihan ya. Di tingkat pemerintah kabupaten, BKPP, bekerjasama dengan BKPP, kami menyelenggarakan, itu terkait khusus media pembelajaran. Kemudian yang terkait di kami sendiri itu bahkan hampir ke ke semua guru, tapi lewat jejaring ya. Jadi kalau SD kan ada KKG-nya, kalau SMP ada MGMP-nya, itu hampir setiap MGMP atau KKG menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau di MGMP Permapel itu bahkan mereka sudah menyelenggarakan, menginisiasi sendiri terkait dengan bagaimana upaya mereka meningkatkan kompetensi guru dan juga memanfaatkan berbagai tadi yang Mbak sebutkan, yang di awal sebutkan tadi. Artinya bukan hanya kemudian di tataran pengurus, tapi sampai ke level bawah. Bahkan kami juga mewajibkan semua guru harus bergabung dalam komunitas. Artinya apa? Supaya kalau terjadi informasi-informasi baru termasuk dalam hal penggunaan IT, penggunaan berbagai macam hal, dalam hal pembelajaran itu sendiri, apalagi kita dalam masa tatap muka yang terbatas, itu tidak ada satu guru pun yang kemudian tertinggal. Sehingga sekali lagi ini sifatnya adalah wajib supaya guru-guru di Kabupaten Sleman itu bisa ikut, bisa aktif, dan kemudian juga mereka paham atas hal-hal yang harus mereka kuasai. Karena sekarang IT menjadi kebutuhan, Mbak. Tadi Pak Kadi sudah sampaikan. Jadi bukan hanya kemudian kala dari beberapa yang kemarin kita halis itu kan ada yang bagaimana kemudian upaya dinas untuk mendampingi kami dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang sekali lagi harus kita kuatkan di sisi guru. Itu yang barangkali juga menjadi titik penting, sehingga sekali lagi kita dorong semua guru untuk bisa meningkatkan kapasitas kompetensi mereka, terutama adalah dalam hal penguasaan IT, seperti itu. Kalau untuk yang masa-masa pandemi ini otomatis untuk concernnya lebih ke mana itu Bapak? Jadi begini, di masa pandemi itu tentu saja bagaimana Bapak Ibu guru itu memanfaatkan IT untuk menciptakan kreativitas ataupun inovasi di pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat anak itu tertarik, atau pembelajaran yang menarik itu harus kita lakukan di kala tatap muka, apalagi di kala kita belajar daring ini. Iya. Sekarang ini di pembelajaran kita secara daring dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, banyak konten-konten yang kita bisa gunakan bagaimana anak itu bisa tertarik. Misalkan ya ada aplikasi-aplikasi kaitannya dengan adanya konten-konten yang istilahnya yang lucu-lucu kan bisa untuk menarik belajar. Iya. Seperti kita misalkan menerangkan ya, membuat PowerPoint. Di PowerPoint itu kan bagaimana anak itu bisa tertarik, strateginya seperti apa? Tidak kalau tatap muka hanya tulisan memaparkan, kalau itu bisa tulisannya bisa dibuat aneka warna, kemudian bagaimana untuk pergantiannya, bagaimana tayangannya, kan semuanya bisa di animasi-animasi, lucu-lucu bergerak gitu ya. Apalagi kalau di jenjang SD luar biasa. Di TK pun itu bisa dimanfaatkan, tinggal Bapak Ibu gurunya. Animasi yang lucu-lucu itu ya anak-anak kecil kan betul-betul akan tertarik. Semakin tertarik ya Bapak, semangat belajarnya harapannya betul. ya. Jadi kita harapkan kreativitas Bapak Ibu guru itu harus bangun betul. Inovasi-inovasi harus diciptakan. Bagaimana kita bisa menarik anak-anak walaupun pembelajarannya tatap layar, tetapi tetap eksis. Nanti kan bisa dilengkapi kalau kita sudah ada tatap muka terbatasnya, itu kan bisa, yang selama ini hanya tatap layar bisa tatap muka. Bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak kita? Karena tugas guru seperti di Undang-Undang Sidiknas itu kan mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, kemudian mengevaluasi, menilai, itu kan ada 7 ketugasan. Tidak sekedar mengajar, tapi di luar itu kan banyak hal yang kompleks ya Bapak ya. Tidak sesimpel mengajar aja. Betul. Betul. Baik, luar biasa. Dan tentunya di sini ada berbagai macam pelatihan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ini. Harapannya Bapak Ibu guru terus jadi pribadi yang kreatif dan juga inovatif dari apa saja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ya Ibu ya, dan juga nanti memberikan efek positif bagi peserta didik tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini
kita akan lanjutkan dengan hasil survei yang selanjutnya terkait dengan penggunaan platform setelah pandemi ini Bapak ya. Tadi Bapak udah menyampaikan sedikit ya Bapak ya terkait harapan Bapak nih, harapannya sih bisa long lasting ya Bapak ya untuk hal tersebut. Dan ternyata dari hasil survei 67,2% guru-guru itu ingin gitu ya untuk terus menggunakan platform digital sebelumnya di masa pandemi. Namun di sini juga ada yang ragu-ragu juga Bapak. Ada 14,8% yang merasa ragu-ragu gitu. Kemudian ada juga nih guru yang tidak berkenan juga gitu untuk ke depan ketika sudah tatap muka gitu untuk menggunakan platform tersebut, itu sebesar 18% Bapak. Nah, menurut pandangan Bapak ini bagaimana ya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini menanggapi adanya blended learning yang harusnya sudah ada saat ini maupun ke depan ini ya Bapak ya, dan juga memotivasi guru-guru yang sekiranya masih ragu-ragu maupun baik, jadi begini, saya malah balik bertanya, kenapa 18% mengatakan tidak? Justru dengan penggunaan IT itu guru diuntungkan, kita dimudahkan, mau mencari sumber, mau mencari aplikasi apapun itu sekarang ada, dimanapun ada, sehingga kita berharap betul pembelajaran ya dengan menggunakan platform ini, umpama nanti pandemi ini selesai berakhir, itu tetap jalan, itu tidak ada ruginya, dan itu memang tuntutan ya. Ke depan itu tuntutan, kita sudah pembelajaran yang tatap muka yang mohon maaf mungkin konvensional itu sudah nanti akan jauh tertinggal ya. Pasti kita berharap betul teman-teman yang berapa 14% ragu-ragu, tolong nggak usah ragu-ragu, kita blended learning itu tetap bisa jalan, ada yang pakai IT, ada yang tidak, walaupun tatap muka pun pasti kita akan menggunakan IT. Ya. Mohon maaf, masa nanti selamanya mau pakai kapur tulis kan tidak. Sekarang sudah ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Itu kita harapkan, apalagi yang 18% ini tolong, itu jangan punya mindset seperti itu. Kami berharap betul, mari kita manfaatkan. Apalagi sekarang nanti kita ingin menggapai ke era industri itu gimana seperti itu. Revolusi industri 4.0 ini penting banget ini Bapak Ibu sekalian. Saya harap yang 18% itu hanya salah menyampaikan informasi saja. Sebetulnya dalam hatinya mereka akan bisa menggunakan itu. Itu karena menguntungkan dan memudahkan kita. Coba saja sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi macam-macam, kita mengerjakan apapun mudah. Ya toh? Mengerjakan nilai. Dikala dulu masih manual, kita betul-betul waktu sangat berharga, berhari-hari mengerjakan. Sekarang dengan adanya aplikasi, cepat sekali. Itu jadi kami harap betul penggunaan platform walaupun sudah tidak masa pandemi nantinya tetap harus digunakan. Silahkan, ini kita bagaimana bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang serba luar biasa ini. Itu. Baik, luar biasa ini Pak Kadis, terima kasih nih. Guru-guru harus terus semangat ini, bagaimana cara kita terus memanfaatkan teknologi yang ada ya Bapak ya. Jangan sampai kita ketinggalan nih, masa muridnya lebih survive ya dibandingin dengan guru-gurunya gitu. Ini barangkali terkait dengan yang ragu-ragu dan tidak ini yang juga nanti harusnya perlu kuatkan lagi mindsetnya, mindset gurunya ya Pak Kadis ya. Artinya kalau istilahnya mereka ada di zona ragu-ragu dan tidak, era-era ini kan sekarang diperlukan agar mereka itu memiliki apa yang menjadi istilahnya barangkali ya sedikit hambat, itu jadikan sebagai sebuah tantangan, tantangan untuk menyelesaikan, tantangan untuk kemudian mereka merubah, meningkatkan kemampuan diri mereka agar bisa, karena sekali lagi tadi Pak Kadis sudah sampaikan, ini tuntutan, bukan lagi kemudian hanya berada pada model PBM yang dulu. PBM kita pun kalau nanti kita tatap muka seluruhnya, tetap yang namanya penggunaan berbagai hal terkait dengan teknologi itu menjadi sebuah keharusan. Apalagi kita sekali lagi kita tidak akan berjalan mundur, tapi kita akan berjalan ke depan. Pandemi ini banyak hal yang bisa kita dapatkan tentunya dalam hal istilahnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan banyak hal, termasuk sekali lagi yang ragu-ragu dan tidak, wah ini harus diubah mindsetnya agar bisa memanfaatkan berbagai teknologi yang ada, dan yang paling penting juga di sana akan ada efisiensi Mbak. Kalau sekarang barangkali semua harus dilakukan dengan barangkali tatap muka seluruhnya, dengan teknologi akan banyak efisiensi di sana. Berbagai sumber belajar juga ada di sana. Artinya
Mungkin sekali lagi ini pada zona-zona yang kalau dengan bahasa gaul itu zonanya nyaman ya Pak Kadis ya. Zona-zona yang barangkali tidak ingin berubah, zona-zona yang barangkali tidak ingin istilahnya beradaptasi dengan perubahan yang memang dituntut ke arah sana. Seperti itu Kak Mbak. Iya, luar biasa sekali di Bukabit ya. Dan di sini memang betul sekali mindset, dan kita memang harus terus membudayakan growth mindset ya, bagaimana memang kita harus berpikir terus positif dan juga bertumbuh, gimana caranya kita terus adaptif terutama di era digital ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Wow, dan misalnya nih guru-guru Sleman misalnya dari 18% dan juga 14% itu bayangkan semuanya mau dan mampu adaptif, kan itu keren sekali ya. Untuk percepatan transformasi digital Kabupaten Sleman ini akan makin keren lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini Sahabat Guru juga telah menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru hebat Kabupaten Sleman tentunya.